6 Agustus 1945. Sebuah tanggal yang rasanya nggak akan pernah bisa dilupakan dalam sejarah. Hari di mana matahari seolah-olah jatuh dari langit. Nah, hari ini kita akan coba lihat lebih dalam detik-detik mengerikan di Hiroshima buat memahami gimana satu pagi yang biasa aja bisa berubah jadi neraka di muka bumi. Kita mulai dari sini. Dari kesaksian seorang anak umur 13 tahun. Coba deh bayangin, kata-kata ini tuh bukan fiksi atau karangan, tapi kenyataan pahit yang nunjukin kengerian yang, nggak terbayangkan. Ini adalah suara dari mereka yang melihat dunia berakhir tepat di depan mata mereka. Coba deh bayangin pemandangannya. Pagi yang cerah di atas Hiroshima. Langitnya biru, kelihatan damai banget. Tapi ada satu pesawat tunggal yang mendekat. Sementara di bawah sana, orang-orang hidup seperti biasa, nggak ada satupun yang sadar kalau nasib mereka bakal ditentukan dalam waktu kurang dari 1 jam. Pagi itu tuh hari Senin yang normal banget di Hiroshima. Emang sih sekitar jam 7 pagi, sirine serangan udara sempat bunyi. Tapi nggak lama kemudian ada pengumuman aman. Radio bilang itu cuma pesawat pengintai. Warga kota pun lega. Sebuah kelegaan yang ternyata jadi sebuah kesalahan fatal. Dan ya udah, gitu aja. Kehidupan kembali normal. Anak-anak lari-larian lagi di halaman sekolah, orang dewasa lanjutin perjalanan mereka ke pabrik dan kantor. Kota itu seakan-akan diselimuti rasa aman yang palsu. Sebuah ketenangan sesaat sebelum badai yang nggak pernah mereka bayangkan. Nah, ini dia kontras yang mengerikan. Di darat ada 350.000 jiwa yang lagi ngejalanin hari mereka. Sementara itu, di langit, sekitar 9.000 meter di atas mereka, ada pesawat Enola Gay yang bawa Little Boy, senjata seberat 4 ton yang siap mengubah segalanya. Dan sekarang kita sampai di momen itu. Detik di mana ilmu fisika, perang, dan takdir manusia ketemu dalam satu ledakan yang bakal mengubah sejarah selamanya. Semuanya terjadi cepat banget. Tepat jam 8:15, bom dilepaskan. Selama 43 detik, benda metal itu jatuh dalam keheningan total. Sebuah jeda yang mengerikan sebelum neraka dilepaskan. Terus, 600 meter di atas kota, bom itu meledak. Para penyintas tuh nggak menggambarkannya sebagai suara ledakan loh, tapi sebagai kilatan. Kilatan cahaya putih yang menyilaukan dan langsung memenuhi seluruh langit. Terangnya itu, katanya seolah-olah ada 1.000 matahari meledak di saat yang bersamaan. Dan dari situ, muncullah fenomena mengerikan yang dikenal sebagai bayangan Hiroshima. Panasnya yang luar biasa dahsyat itu benar-benar langsung menguapkan tubuh manusia. Jadi yang tersisa cuma siluet gelap mereka yang tercetak permanen di tangga batu atau dinding, seperti jejak terakhir keberadaan mereka di dunia. Oke, setelah kilatan cahaya yang bikin buta itu, datanglah neraka yang sesungguhnya. Ada 2 gelombang pemusnah, panas yang nggak kebayang dan gelombang kejut yang dahsyat banget. Coba kita lihat deh kekuatan penghancur di balik angka-angka ini. 4.000 derajat Celcius. Biar kebayang ya, baja itu meleleh di suhu sekitar 1.300-an derajat. Panas di pusat ledakan ini hampir 3 kali lipatnya. Udara di sekitarnya itu ikutan terbakar, mengubah semua yang ada di bawahnya jadi abu dalam sekejap. Lalu datanglah anginnya. Tapi ini bukan angin biasa ya. Ini gelombang kejut yang melaju dengan kecepatan 800 km per jam. Jauh lebih cepat dari badai paling dahsyat sekalipun. Dinding beton hancur kayak kertas, dan manusia terlempar gitu aja kayak boneka. Dan hasilnya, dalam hitungan detik aja, cuma dari kombinasi panas dan gelombang kejut, diperkirakan 70.000 nyawa melayang. Bukan cuma tewas, tapi benar-benar lenyap, terhapus dari muka bumi dalam sekejap mata. Angka pembunuhan massal instan yang belum pernah ada sebelumnya. Pemandangan di darat itu, benar-benar gambaran neraka yang jadi nyata. Para penyintas jalan kayak hantu, kulit mereka terkelupas, menggantung dari tubuh. Sungai-sungai yang harusnya jadi tempat berlindung, malah ikut mendidih. Dan setelah itu, badai api raksasa melahap apapun yang tersisa dari kota itu. Tapi, kengeriannya belum selesai sampai di situ. Bahkan setelah api mulai padam, beberapa jam kemudian, sebuah ancaman baru yang nggak kelihatan tapi mematikan mulai turun dari langit yang gelap. Para penyintas yang udah putus asa karena kehausan, mereka menengadahkan kepala ngira itu berkah dari langit. Ironisnya, hujan hitam ini, Kuroi Ami, ternyata terkontaminasi partikel radioaktif. Setiap tetes yang harusnya ngasih kehidupan justru membawa kutukan kematian yang lambat dan menyakitkan. Dan ini nih, bagian paling kejam dari senjata ini.
Banyak yang ngerasa mereka selamat. Mereka jalan ngejauh dari pusat ledakan, kelihatannya baik-baik aja. Tapi beberapa hari kemudian, penyakit misterius ini mulai menyerang. Dokter juga bingung harus ngapain. Radiasi itu membunuh dari dalam, sebuah siksaan tak terlihat yang menghancurkan tubuh secara perlahan. Nah, di akhir tahun 1945, jumlah korban tewasnya udah berlipat ganda dari angka awal. Luka bakar, infeksi, dan penyakit radiasi terus merenggut nyawa hari demi hari. Total korban jiwa dari satu bom ini diperkirakan mencapai 140.000 orang. Tapi, luar biasanya, cerita Hiroshima itu nggak berhenti di kehancuran. Justru dari tengah abu dan penderitaan, muncullah sebuah kisah yang luar biasa tentang ketahanan, kelahiran kembali, dan sebuah misi baru bagi kemanusiaan. Mereka adalah para penyintas yang dikenal sebagai hibakusha. Mereka ini menanggung beban seumur hidup. Bukan cuma trauma dan penyakit, tapi juga stigma sosial. Mereka sering dikucilkan karena dianggap tercemar. Tapi justru merekalah yang kemudian menjadi saksi mata paling penting dalam sejarah. Kutipan ini benar-benar merangkum semangat Hiroshima. Semangat yang mendorong mereka buat bangkit lagi. Ini bukan tentang balas dendam, tapi tentang tekad buat membangun masa depan yang lebih baik dari puing-puing masa lalu yang paling kelam. Dan mereka beneran bangkit loh, dari nol. Mereka bangun lagi kota mereka dengan tangan kosong. Sekolah-sekolah didirikan bukan cuma buat ngajarin baca tulis, tapi juga buat menanamkan nilai-nilai perdamaian. Para hibakusha pun jadi duta perdamaian. Mereka keliling dunia buat mastiin kengerian ini nggak akan pernah terulang lagi. Jadi ya, inilah warisan abadi dari Hiroshima. Sebuah pengingat tentang kapasitas manusia yang luar biasa, baik buat menciptakan keajaiban sains maupun buat melakukan kehancuran total. Pertanyaannya tetap relevan sampai hari ini. Dengan kekuatan yang kita punya, jalan mana yang akan kita pilih?